Kufiahnya nampaknya. Iya. Calon ulama ya, Prof. Ya itulah ya lah. Man pembangunan Kota Baru kan terkenal tuh, ha? Madrasah Alia Program Khusus. Iya, MAPK ya. MAPK. Cuman enggak jadi kuliah ke Mesir, Prof, ke Italinya saya. Iya, Italia. Kombinasi lah. Dunia akhirat namanya itu, ya. Mana Abdan. Ambo baru selesai apa tadi pengukuhan gelar kehormatan profesor dari Bang Fahmi Idris. Oh, Fahmi Idris ya, Bro. Iya. Mau di Padang ini, Bang. Oh, mantap. Siap. Iya. Kok di-share ya, kalau ada ya, nanti, Bro, beritanya. Iya, dia pun di Minang Membo lah, Mbak. Sajikan berseri itu foto-fotonya mantannya. Iya. Nanti kita share, Bro. Forum Minang Membo. Iya. Iya. Ada Bu Nur nih, alhamdulillah. Prof. Ismet. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu Ati? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Oh, lagi di Padang, Prof. Lagi di Padang. Kami rami-rami tadi merayakan pengangkatan dan pengukuhan Profesor Kehormatan Bang Fahmi Idris di UNP. Oh, UNP. Iya, tadi datang juga Erlangga Hartarto. Profesor Kehormatan ya? Iya. Jadi ada peluang itu dipakai di UNP menghargai jasa-jasa usaha Bang Fahmi di bidang ilmu pengetahuan gue kan. Iya. Nak mampir ke INS. Lai hari Senin tadi aku lo ngecelnya Pak Yasmar lagi semangat ya. Nah iya makanya Pak Yasmar itu dia kan dari para wisata. Iya. Nah, dia punya banyak teman. Nah, waktu itu dia bilang, ya nanti saya cari teman saya dia yang untuk ngelola, maksudnya itu mes rumah itu kalau dijadiin kayak apalah hostel Hostel, gitu ya, kan. Betul. Yeah. Yang 50% keisi aja tuh, saya pernah hitung-hitung tuh udah ratusan juta tuh per bulan. Makanya gara-gara saya gemas lihat si Tika juga nggak bisa, ini nggak bisa. Harus dicari orang yang kayaknya dia serius tuh, yang kayaknya lumayan banyak loh itu perbaikan dia tuh. Iya, dia investasi besar supaya perbaikan tapi di lain pihak saya melihat dia berani investasi besar. Mungkin dia melihat juga potensinya juga cukup bagus gitu. Iya. Nah, nanti kalau sekalian dia bisa ngelola itu itu menjadi ya tempat singgah murah meriah gitu kan. Iya. Dan komplit gitu ya, penginapannya ada ya kan. Kayaknya wisatanya ada. Tuh. Nah, tapi yang penting lagi sekarang sekolahnya tuh. Iya. Muridnya. Tapi kalau udah jadi kan murid bisa datang. Pastilah ya, insya Allah. Sekarang kan bertahap lah ya, sejak masuknya wakaf rutinati kan sudah makin berkibar lah INS ya. Kayaknya kalau dikelola dengan yang profesional, kayak Tika juga nggak bisa sih, makanya saya udahlah daripada Ibu itu juga ngomel-ngomel terus kan Ibu siapa itu? Ibu lupa saya. Udah dia ngomel-ngomel ini hasilnya nggak baik, sudah give up. Kasih ke profesional aja. Iya. Udah on the right track lah kita sekarang nanti ya, insya Allah ya. Prof. Fazli, waktu di awal jam 4.30 ini atau menjelang maghrib waktunya yang ada? Ambo lebih awal sebab Ambo ada buku bersama ya. Iya. Kalau dia kalau siap ya. Oke. Nanti kasih tahu. Ya. Abdan Sukri, moderator, standby. Indah Sukri. Mana videonya? Hadir. Nanti Prof. Fazli duluan ya. Nanti baru habis ceramahnya. Ya, oke. Sambutan biasa di awal dulu. Di Ketua KM Mesir. Terus Prof. Fazli materi. Mungkin topiknya pendidikan calon ulama besar ini, Prof. Fazli. Ya. Awas santai ya nanti berbincang-bincang ya kan? Iya. Ya.
Nanti baru terakhir menjelang berbuka materi tausiah Ramadan. Oke, Prof. Alhamdulillah. Ya. Ini pesertanya baru dikit ya. Baru dikit. Pak, tunggu bentar lagi, Prof ya. Iya, boleh. Aman. Ya. Silakan. Santai dulu, Prof, diskusi, Prof ya. Kita tunggu. Ya. Dengan Kalau mundur, ini waktu yang berbeda-beda. Prof. Iya, tadi baru Ismet, halo, Pak Burmanis. Assalamualaikum, Prof. Ismet. Gimana, Ya. Prof. Ismet? Australia? Prof. Fasli, alhamdulillah sehat. Ini Alhamdulillah, sudah senang musim dengan gugur. suara Prof. Ismet. Wajah masih disembunyikan ya? Yes, wajah betul takut Prof. Fasli bukan misalnya. Jadi surau Melbourne sama surau Sydney makin akrab nampaknya ya, membuat program-program bersama ya. Halo, Prof. Ismet. Putus. Terus ya. Rupanya, jadi kangen aja ini melihat wajah-wajah dengar kan. Iya. Prof. Ismet, nampaknya Ya, Pak. surau Melbourne sama surau Sydney makin akrab nampaknya ya. Ya, Bangun program-program itulah ya. Prof. Fasli. Ah, Ya kalau kalau kita mungkin karena teknika berselentingan ya, itulah ya antara lain yang kita sayangkan lah gitu ya, karena iya. usaha Minang Iya. sedunia Mudah-mudahan terutama yang ada solusi lah nanti ya. Insya Allah ada solusi lah ya. Iya. Jadi apanya bukan ya, ini kenyataan yang sebanyak yang sudah mereka sampaikan di tempat umum pun sangat disayangkan gitu. Padahal waktu Hilang-hilang suara Pak Ismet. Jadi program kita Ramadan ini, Prof, Ya, insya Allah sekali seminggu, syukur-syukur bisa Iya. 2 kali seminggu. coba Mudah-mudahan bisa syukur-syukur per bulan jadi nanti ya, itu masih organisasinya saja bisa. sudah terpecah dua. bisa. Itu yang pertama. Dan yang Iya. kedua, perpecahan itu menimbulkan Putus-putus, baiklah. Pak Ismet. Kalau mereka ingin berbeda, saya rasa nggak ada masalah ya, berbeda pendapat itu biasa. Tapi kok cara mengerjakan sampai memperlihatkan tempat publik pun begitu ya. Padahal dulu Prof. Ismet. pertama ya Prof. Fasli MDN lah, Pak Burmanis, kawan-kawan gitu. iya kita berdoa lah mudah-mudahan ada solusi lah. Biasa corang cabai bulu ayam ya mudah-mudahan. Iya kan? Mudah-mudahan ya cabai bulu ayam mudah-mudahan. Iya. Perahu lalu ganggang Betawi corang kan. Mudah-mudahan perahunya segera berlalu nih. Ganggangnya Betawi beliau ya nak. Nah, itu harapan aku. Prof. Fasli Oleh sangat seniornya diharapkan. Prof. Ismet kan ada di Sunan kan. Payung panjinya lah ya. Pun bentuk itu jambol yang di Melbourne itu lain mengecek mojo Pak Bagai gitu kan. Iya. Mudahnya cukup gadang rombongan dari Australia yang kepulang ya Pak Ismet ya. Lawan daftar 230 orang aja mereka kan. Terlalu itu sambut mana nanti itu di Jakarta Adinda Burma itu siapkan lah acara penyambutan di Jakarta nanti Adinda Burma. Siap. Kerahkan lo potensi Jakarta kan. Baik waktu awal kah atau waktu pulang kah, pokoknya kita berikan penanganan khusus lah pada rombongan besar kan nanti di Jakarta. Insya Allah, Prof. Pertemuan lo jo masyarakat Minang Jakarta nanti. Kan tidak Jabodetabek lah. Nggak tahu apakah nanti langsung ke Padang tuh nggak tahu apakah mampir Jakarta dulu, Prof. Nanti kita cek. Nanti kita cek jadwal mereka, sesuaikan ya kan. Tapi mudah-mudahan ada lah gak semalamnya di Jakarta sehingga bisa lo memberikan fasilitasi nanti untuk Jakarta, untuk acara Jakarta. Pulang habis Lebaran apa? Pulang bersama habis Lebaran nanti kata mereka ya. Mungkin entah habis Lebaran baru, entah di libur nanti mereka tentu sesuaikan ya. Desember katanya, Bro. Desember ya. Desember. Lihat antusiasmenya dan daftarnya 230 orang kan besar itu ya.
Dan ini besar. bisa peristiwa besar Satu bagi pesawat Sumbar. tuh, Bro. Satu Iya, pesawat iya. penuh tuh. Jadi, William Agias apa itu nama pesawatnya Pulang Basamo Qantas Airline gitu kan. Iya, iya. Boleh. Kayak Garuda nggak ada ya. Nggak ada ke Australia Garuda ya. Ada. Masih. Nah, Nanti jadi turunnya di Jakarta, Propasli turunnya di Jakarta, jangan dibiarkan mereka naik tangga pesawat gitu, kalau bisa diatur. Itu bersama-sama iya, bagus sekali kesannya. iya. Jadi untuk masuk perfilman untuk transitnya dari pesawat ke pesawat. Hilang-hilang suara Prof. Ismat. Oke, mungkin bisa dimulai saja, Prof ya. Prof mungkin Ya, ada. silakan. Ada. Ah, Dinda Abdul Albi. Syukri, silakan. Ya. Halo, iya Pak. Ya, Kita mulai Pak. Ya, mulai Ya. saja. Oke Pak, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, pertama mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau teladan kita sepanjang zaman sampai saat ini dengan senantiasa berselawat dan mengikuti petunjuk beliau. Semoga kita nanti menjadi orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Baik, pertama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kajian. Serta kajian Ramadan yang diadakan oleh Minang Diaspora Network Global bekerjasama dengan KMM Mesir. Ini merupakan sebuah agenda yang sempat dulu kita adakan 2 tahun yang lalu. Pertama kali kita mengadakan acara Ramadan di Zoom kan, waktu itu kita berjumpa dengan Bapak Urmalis dan Pak Fasli juga waktu acara Minang Sydney waktu itu ya Pak ya. Iya betul. Jadi, alhamdulillah di tahun ini kita bisa bersilaturahim kembali dan mudah-mudahan kajian Ramadan kita kali ini membawa banyak keberkahan dan nanti membuka pintu-pintu kerjasama dan kolaborasi yang manfaatnya bisa terasa semakin luas. Yang sama-sama kami hormati Bapak Profesor Fasli sebagai penasihat MDN. Selanjutnya kepada Presiden Direktur MDN Bapak Urmalis yang senantiasa memberikan arahan-arahan yang sangat bermanfaat bagi kami semua dan senantiasa memberikan masukan-masukan sejak silaturahim kita pertama 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Beliau sering membantu kita di KMM Mesir. Dan selanjutnya kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau kadang tidak disabui Gala, kita tidak disabui Namo, tapi hormat kami untuk seluruh dunsana kami yang ada di acara kali ini kok. Kemudian secara umum
rentetan acara Ramadan kita kali ini adalah berupa tausiah Ramadan yang akan kita adakan 2 kali dalam seminggu. Cuma untuk minggu ini hanya hari Sabtu. Dan di minggu depan acara kita akan ada di hari Sabtu dan hari Minggu weekend selama sampai Lebaran nantinya, insya Allah, yang akan diisi oleh pentausiah dari teman-teman KMM Mesir. Kemudian juga akan ada tamu istimewa yang juga hadir di dalam setiap acara kita nantinya. Nah, untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih berkahnya acara kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita sudah selesai membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Semoga ini menjadi pembuka yang membawa keberkahan untuk acara kita pada pada sore hari ini. Selanjutnya kami ingin menyapa dulu dusana-dusana kami yang sudah hadir. Pak Brumalis tadi sudah aktif, Profesor Safi juga. Ketua KMM kita, Ustadz Daku Pancaputra, apakah sudah bergabung dengan kita siang ini, sore ini? Oh, lagi. Ustadz Daku bisa cek dulu. Ustadz Daku? Alhamdulillah hadir. Hadir. Ustadz Fahmi, pemateri kita pada sore hari ini, insya Allah. Coba Ustadz Fahmi cek sound sebentar. Assalamualaikum, hadir Ustadz Abdul Syukri. Oke, baik. Juga ada Bu Nur Hayati, ada Prof. Ismet, ada Bu Yuli, Bu Neti, Pak Rizal, Bu Dewi, Pak Rino, Bu Rizka, Bu Eri, Bu Ratna, Bu Titi, ada Bu Atika, ada Uda Amal, ada Pak Hernandar, ada Bu Zahra, ada Pak Iramadi, ada Bu Pit Zubir, ada Bu Armayanti Rusli, dan terakhir ada Bu Nadihi. Nah, semuanya nanti kita akan sediakan juga waktu setelah acara kita akan bersilaturahim lebih jauh. Tapi di awal kita akan dengarkan dulu pemaparan dari tamu istimewa kita pada sore hari ini yang sudah kita kenal semua. Tidak ada orang yang tidak kenal dengan beliau karena kiprah beliau di dalam dunia pendidikan sudah. Sambutan dulu. Sambutan. Oh iya. Sebelumnya sebelum Profesor Fazli mulai, mungkin kita dengarkan dulu sambutan yang pertama dari Ketua KMM pada Saudara Daku. Dipersilakan untuk memberikan sedikit sambutan sebagai pembuka acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana telah mempertemukan kita di forum Zoom ini, di forum kajian Ramadan. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak dan juga waktu yang berselisih berjam-jam seperti itu. Alhamdulillah, dan Allah masih mempertemukan kita di Ramadan tahun ini. Kemudian salawat beserta salam kita doakan agar sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama Ambo Daku Pancaputra, asal Kota Padang. Saat ini sedang
berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir seperti itu. Salam kenal kepada Prof, kepada bapak-bapak yang ada di Minang Dunia Network Global. Saya pribadi merasa bersyukur bisa diajak untuk berkolaborasi kembali setelah vakum kurang lebih dua tahun gitu. Karena awal-awalnya kan kita waktu itu juga ngisi di tahun 2020 kalau tidak salah seperti itu. Alhamdulillah kemarin juga dapat tawaran lagi diajak oleh abang saya, mantan ketua KMM juga gitu, Bang Abdan Syukri, untuk melanjutkan program yang sangat bagus ini gitu. Jadi harapan saya pribadi selain juga memberikan ruang bagi kita yang muda-muda ini untuk berbagi dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu kita dari perantau Minang di seluruh dunia, juga menjalin silaturahmi tentunya yang paling utama seperti itu. Jadi walaupun kita dipisahkan jarak dan waktu, kita merasakan kehadiran bahwasannya kita ini badun sana, kita ini ibarat mamak kemanakan, walaupun Allah pisah jauh-jauh mana, beda-beda benua, dan rasul-rasul orang Minang itu tetap tidak hilang. Ibarat mode adat, tidak lakang, tidak paneh, tidak laput, tidak hujan waktu itu. Mungkin itu saja sih sedikit pembukaan dari saya gitu. Karena jujur saya agak grogi itu kan, karena satu forum bersama orang-orang besar, di pembesar-pembesar negeri Indonesia seperti itu yang berasal dari Minang. Jadi kalau agak apa panjang makin gampu terasa di Kairo gitu Pak. Mohon maaf itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dari bapak-bapak kita, juga dari ibu-ibu kita, untuk mengajak kami yang muda-muda ini untuk belajar bersama bapak-bapak dan ibu-ibu seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Daku, Ketua KMM Persatuan Mahasiswa Minangkabau yang ada di Mesir. Untuk informasi bahwa beliau baru saja terpilih sekitar 2 minggu yang lalu, dan alhamdulillah bisa bergerak langsung ya di bulan Ramadan ini, bisa beliau menggerakkan acara ini. Kemudian sambutan berikutnya akan kita dengarkan dari Eksekutif Direktur Minang Diaspora Network Global dari Bapak Burmalis Ilyas. Juga sekaligus kita minta beliau untuk membuka kajian ajar Ramadan kita ini secara resmi nantinya. Kepada Bapak Burmalis kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Prof. Fasli Jalal, Prof. Ismet Fanani di Melbourne, Ibu Nur Hayati Subakat, Pak Irmadi Irja, dan semua peserta yang hadir pada tausiah Ramadan kali ini. Kami atas nama pengurus Minang Diaspora Network Global mengucapkan terima kasih kepada para tokoh-tokoh Minang yang hadir pada hari ini, mentor dan juga pemateri, Prof. Fasli yang menjadi tamu istimewa kita, kemudian adik-adik mahasiswa KMM Mesir. Adapun tujuan kita mengadakan tausiah ini tentu ini merupakan bagian dari ibadah Ramadan kita. Artinya tentu harus diisi dengan kegiatan-kegiatan Ramadan, dan salah satunya adalah tausiah. Selain itu tentu saja tujuan kita adalah bagaimana syiar Islam ini lebih kental ya, terutama di kalangan generasi muda. Dan pada kali ini kita minta yang mengisi, yang menjadi materi dan juga organizer acara ini adalah KMM Mesir, Keluarga Mahasiswa Minang Mesir, karena mereka insya Allah akan menjadi ujung tombak ya, ujung tombak
masa depan ya, calon-calon ulama besar Minangkabau. Kami sudah diskusi dengan Dinda Syukri, kita perlu membuat kegiatan di bulan Ramadan. Syukur-syukur setelah Ramadan kita bisa juga mengadakan kegiatan tausiah bulanan atau per 2 bulan, per 3 bulan ke depannya. Dan tentu saja selain kita mendoakan agar muncul-muncul ulama besar Minangkabau, karena kita tahu bahwa Minangkabau ini sangat terkenal dengan tidak hanya pendidikan tapi juga dengan keagamannya. Banyak ulama-ulama besar yang lahir dari tanah Minang. Oleh karena itu, Minang Diaspora Network Global hadir mensupport dan kita mensupport adik-adik kita ini agar bisa mereka suatu saat menjadi ulama besar. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa diikuti dengan kegiatan lainnya yang dalam bentuk support lainnya. Insya Allah kita sudah mengagendakan akan ada program beasiswa yang khusus untuk calon-calon ulama, baik yang kuliah di Mesir maupun di universitas Islam lainnya yang ada di Timur Tengah maupun negara lainnya. Alhamdulillah untuk beasiswa pendidikan juga kita sudah lakukan, dan alhamdulillah Bu Nur Hayati melalui wardahnya, melalui Wardah Foundation-nya, luar biasa dedikasi dan bantuan beliau. Itu ratusan juta, kemarin 400 juta, insya Allah nanti akan bertambah lagi. Jadi kami terima kasih sekali banyak Bu Nur atas bantuannya luar biasa, ratusan juta. Dan mungkin kita sudah tidak bisa menghitung lagi berapa miliar lagi yang sudah beliau bantu untuk masyarakat Minang dan masyarakat Indonesia, baik di dunia pendidikan, kesehatan. Kita juga alhamdulillah ketika COVID terjadi, kita alhamdulillah sempat membantu adik-adik kita, membantu ketika COVID waktu itu mereka kesulitan, kita bantu sedikit ya, alhamdulillah dengan beasiswa. Mudah-mudahan sekarang kita usahakan agar beasiswa ini lebih terprogram, lebih kontinu insya Allah. Jadi terus terang ini kami Prof. Fazli, kami sebenarnya ingin sekali kuliah di Mesir, di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo, karena kami lulusan Madrasah Aliyah program khusus Padang Panjang. Cuman nasib berkata lain, kami akhirnya kuliah di Italia. Tapi yang penting hati kami insya Allah tetap Mekah. Insya Allah basic-basic agama, bahasa Arabnya masih lancar, insya Allah. Dan ayat-ayat masih banyak yang ingat. Jadi kita mengajak semua tokoh masyarakat Minang, tokoh Minang dalam dan luar negeri, bahwa ya selain membantu syiar Islam dalam membangun seperti membangun masjid, pesantren, tapi kita juga perlu juga lebih dukungan kita dalam bentuk pengembangan SDM. Makanya kali ini kita minta Prof. Fazli sebagai tokoh istimewa memberikan inspirasi, memberikan motivasi bahwa SDM itu sangat penting, terutama di bidang pendidikan keagamaan saat ini. Karena seperti kata Bapak Fahmi Idris di beberapa kali beliau webinar dan seminar, bahwa saat ini Minangkabau sudah sangat sedikit ya ulama-ulama yang besar ya. Dulu dari 10 ulama yang ada di Jakarta, 9 orang Minang. Sekarang mungkin jauh lebih sedikit. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan adik-adik KMM Mesir dan juga adik-adik yang kuliah di universitas lainnya, baik dalam dan luar negeri, yang khusus yang membidangi bidang keagamaan, bisa menjadi ulama-ulama besar. Jadi mungkin itu sambutan kami, Prof. Fazli. Mudah-mudahan Prof. Fazli memberikan motivasi, dan juga Bu Nur, Prof. Ismail nanti ada waktu memberikan motivasi untuk adik-adik kita dan untuk semua masyarakat Minang yang ada di Rana dan di rantau, dan juga tentu untuk umat Islam Indonesia yang hadir menonton acara kita ini. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Fazli, Bu Nur, Prof. Ismail, Pak Rimadi, dan adik-adik KMM Mesir. Semoga kegiatan kita ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ucapkan kepada Pak Nurmalis yang sudah memberikan sambutan dan ke acara kita ini secara resmi. Untuk itu kembali kami ucapkan selamat datang kepada dosen-dosen kami yang baru bergabung. Untuk sesi pertama pada acara hari ini kita akan dengarkan pemaparan dari Profesor Fazli terkait dengan pendidikan calon ulama Minangkabau di masa depan. Kepada beliau kita persilakan.
Terima kasih Ananda Abdan atau Adinda Abdan Sukri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyya ba'da. Adinda Abdan Sukri bersama teman-teman, ada Datuk ya yang baru saja menjadi ketua KMM Mesir ya, dan juga pembicara kita Adinda Fahmi ya yang sudah hadir juga. Nanti kita dengarkan tausiah beliau, dan terutama pada senior-senior kita nih. Yang pertama adalah Profesor Ismet Fanani ya, yang dengan setia selalu memberi semangat kepada anak-anak Minang, baik yang tua, yang sedang, yang muda, selalu didampingi oleh Prof. Ismet. Kita berikan tepuk tangan dalam hati kita paling tidak kepada Prof. Ismet. Dan juga kita terima kasih nih Ibu Dr. Nurhayati Subakat ya, di tengah kesibukan beliau sebagai CEO global ya, kelas dunia yang waktunya pasti sangat sempit, tapi saya lihat Ibu Ati ini tidak pernah lelah untuk mendampingi, memberi masukan, memberi inspirasi ya, dan contoh-contoh real yang beliau lakukan bagaimana upaya untuk membangun sebuah peradaban yang dibangun oleh masyarakat yang beradab, dan juga dimulai dari orang-orang atau tokoh-tokohnya kuncinya yang mau menjangkaukan tangan pada khalayak ramai sehingga terjadi gerakan besar. Itu adalah perjalanan panjang yang harus kita lakukan terus-menerus. Dan seperti juga Ibu Ati sendiri, bagaimana dia merintis usahanya berpuluh-puluh tahun, dari yang sangat sederhana menjadi kelas dunia ya, yang tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang Indonesia lainnya. Usaha-usaha Indonesia pun mungkin terkejut sekali dengan keberhasilan dan daya tahan dan keberlanjutan dari usaha Ibu Ati. Jadi untuk itu kita sangat bersyukur, sangat berbangga, dan mendoakan semoga usaha beliau maju ya, dan beliau diberi umur panjang ya, dan tetap memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak ya. Nah, kepada Adinda Burmalis yang dengan gigih selalu mendampingi dan membangun jaringan pada siapa saja yang mau menjaringkan dirinya di dalam wadah sebetulnya lebih kepada wadah hubungan emosional ya, kultural antara kita sama orang Minang, baik yang tidak pernah di Minang, tidak lahir di Minang, sekali-sekali saja pulang, malahan ada yang belum pernah pulang, tapi keminangannya sangat kental, malah membuat kita yang lahir di Minang, besar di Minang terkaget-kaget. Kenapa lebih Minang mereka dari kita-kita yang lahir di Minang. Dan ini adalah refleksi betapa antara ranah dan rantau ini adalah kelindan ya, hubungan yang tidak akan pernah berhenti, dan itu juga yang membangun ranah dan membuat ranah bisa mengalirkan tokoh-tokoh yang akhirnya berjaya di forum-forum nasional dan internasional, dan kemudian memberikan dukungan juga dan memberikan pembaruan juga kepada ranah, sehingga ranah pun makin melahirkan daya saing dari generasi berikutnya. Karena memang di adat kita karatau madang diulu, babuah babungo balun. Marantaulah bujang dahulu di rumah Paguno Balun. Di rumah Paguno Balun ini bukan berarti tidak berguna, tapi carilah dulu ilmu, carilah dulu pengalaman, carilah dulu jaringan, carilah dulu kemitraan ya, yang kalau nanti pulang itulah kebergunaan yang luar biasa. Jadi karena itu panggilan kultural kita ini memang sangat canggih sebetulnya, karena memang Minangkabau relatif sedikit ya, luasnya sedikit, tanahnya 70% lebih itu adalah tanah yang harus dijaga, hutan, gunung yang ya enggak bisa diapa-apain. Nah, kita berdesak-desak di 24% itu. Nah, akibatnya memang kita nggak bisa punya pertanian yang besar, kita nggak punya pabrik-pabrik yang besar, kita nggak bisa punya industri yang besar. Kita punya adalah hal-hal yang merupakan hasil inovasi. Dan yang pertama sekali yang membuat orang ya bukan takluk ya, tapi takjub kepada orang Minang adalah karena pikiran-pikiran mereka. Nah, kenapa mereka berpikir sangat maju dibandingkan dengan zamannya? Karena memang terus terang orang Minang sudah terbiasa untuk berretorika, berliterasi dalam bahasa sekarang ya.
baik literasi bahasa, kemampuan berkomunikasi, membaca pesan, mendalami makna ya, dan menyajikan dalam berbagai hal ya, tulisan, kemudian juga dalam perdebatan, itu sudah menjadi DNA dari orang Minang yang sekarang digemakan dengan literasi. Di bidang baretong ya, kalau orang Minang harus pandai baretong. Nah, inilah yang disebut dengan numeracy sekarang ya, di mana semua warga dunia sekarang mati-matian bagaimana mencek kemampuan numeracy dari anak-anak dari berbagai bangsa-bangsa tersebut. Bagi orang Minang, kalau mau idui ya pandai baretong. Jadi dari awal istilah numerasi itu ya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita di Rumah Gadang, Sasuku, ya kan, Separwi, di Surau, di Lapau ya. Dimanapun di mana orang Minang dia mampu berkomunikasi dengan bahasa dan dengan body language ya, dengan bahasa tubuh, bahasa tulisan, bahasa verbal, sampai berdebat, sampai bagaimana caranya untuk setuju walaupun tidak setuju, sepakat untuk tidak sepakat, itu adalah kecanggihan-kecanggihan yang dibangun oleh kultur Minang. Nah, ini juga yang membuat kita kemanapun kita pergi, insya Allah akan survive. Karena kita akan selalu memakai petua-petua orang Minang secara budaya, karena kita wajib merantau, walaupun merantau pendek, merantau babelok, merantau pikiran, tidak harus fisik, merantau belajar dan kembali lagi. Jadi banyak sekali pola-pola merantau itu yang membuat orang Minang sangat kaya dengan pengalaman di luar dari ekosistemnya, di luar dari comfort zone-nya. Dan kompetensi ini dibutuhkan saat ini. Inilah skills for 21st century yang oleh orang Minang dari dulu-dulu sudah menjadi bagian dari tema-tema dan tujuan kultural. Jadi karena itu juga tidak asing kalau 3 dari 4 pendiri Republik ini ya adalah orang Minang. Tidak asing kalau bagaimana menggegerkan PBB seorang tokoh Minang ya namanya Haji Agus Salim ya. Tidak asing juga kalau orang Minang juga menjadi imam masjid di Mekah ya, yang luar biasa, yang melahirkan murid-murid yang membangun Ormas NU, membangun Ormas Muhammadiyah dan berbagai organisasi Islam lainnya, dan itu tidak kurang daripada sentuhan yang diberikan oleh seorang Minang yang belajar di Arab Saudi ya, naik haji, kemudian tinggal di sana berlama-lama, belajar, mendalami berbagai hal, berguru pada berbagai tokoh di sana, akhirnya dilihat potensinya dan dipercaya menjadi imam besar Masjidil Haram ya. Jadi ini luar biasa. Dan ini karena tadi itu tidak cukup kalau mereka belum pergi. Buya Hamka juga bagaimana di usia sangat muda dia merantau ke Mesir ya, ke Arab Saudi maksud saya, dan di sana dia mendalami agama ya, dan berlama-lama pulang ya, kemudian balik lagi ya, dan dalam waktu yang berbeda. Dan ini adalah bentuk betapa orang Minang bagi mereka itu growth mindset, keinginan untuk berkembang, keinginan untuk selalu ingin maju, tidak puas dengan comfort zone yang ada, selalu ingin tantangan baru, tapi dalam konteks mencari kemaslahatan hidup untuk menuju perjalanan akhirat yang lebih abadi. Jadi karena itu modal-modal inilah Abdan Sukri dan teman-teman saya kira akan hadir juga di Mesir, dan juga dengan anak-anak muda Minang Diaspora Network di berbagai belahan dunia yang sedang belajar atau sedang mengajar juga di kampus-kampus terbaik di luar negeri ya, maka bangunlah jaringan ini. Dan saya terima kasih banyak ya kepada Datuk ya sebagai Ketua KMM, dan juga Abdan Sukri yang mantan ketua, dan juga Adinda Fahmi dan teman-teman yang masih mau menyediakan waktu ya tengah kesibukan untuk sesuatu yang kadang-kadang nyambung nggak ini, bisa nggak membawa orang untuk bersama-sama. Dan usaha ini terbukti Abdan ya, di sini hadir Ibu Nurhayati Subakat yang sangat sempit waktunya tapi dia hadir karena anak-anak muda yang akan bicara, yang akan menyampaikan ya, di samping beliau untuk memberikan inspirasi pada kita nanti. Hadir Profesor Ismet ya yang dari Australia, lebih 30 tahun dia berkeliling ke berbagai dunia untuk mengajar ya di perguruan tinggi.
Kalau mengajar perguruan tinggi dalam negeri seperti saya sih sudah biasa ya, tapi bisa mengajar di perguruan tinggi luar negeri itu luar biasa. Apalagi berpuluh-puluh tahun di berbanyak kampus di berbagai negara di dunia. Nah inilah seorang Profesor Ismet. Jadi untuk itu forum ini saja sudah menunjukkan yang muda-muda ngambil inisiatif, yang senior-senior seperti Adinda Burma ya dengan generasinya memfasilitasi, kami-kami yang sedikit tua mendukung, dan Uniati yang lebih senior tapi wajahnya jauh lebih muda dari kita ya, itu juga bersedia berbagi. Dan ini sudah merupakan langkah sukses pertama. Saya tidak akan berpanjang ya, tapi kalau ditanya tadi tema besar melahirkan ulama besar ya, ya sekarang kan kehidupan kan makin berubah ya. Disrupsi itu terjadi di mana-mana. Seperti apa wajah masa depan dunia itu kita tidak tahu. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang belum ada sekolahnya dan belum tahu kita akan menggantikan sampai 2/3 pekerjaan saat ini. Ada yang mengatakan dalam 20 tahun, ada dalam 30 tahun. Banyak pekerjaan kita yang sangat kita rasa nikmati dan kita pegang saat ini, dalam beberapa tahun ke depan hilang, ya, hilang tidak berbekas menjadi sejarah. Jadi penuh ketidakpastian, tapi juga penuh harapan. Nah untuk itu saya kira tentu cara-cara lama tidak cocok lagi, ya. Jadi tetaplah kalau mencari ilmu tentu ke tempatnya. Karena Nabi pun mengatakan ya, kalau belajar pergilah belajar ke negeri yang memang sumber daripada ilmu pengetahuan. Karena waktu itu Cina kedengarannya membahana di dunia di zaman Nabi, kedengarannya jauh, tapi dia punya banyak kemajuan secara budaya, secara teknologi, secara ekonomi. Maka Nabi menganjurkan, belajarlah kemanapun, kalau perlu sampai ke negeri Cina, karena waktu itu adalah gudang ilmu, pusat kebudayaan. Nah, jadi kalau kita belajar, ya tentu pergi belajar ke pusat-pusat ilmu, pusat-pusat pengembangan, pusat-pusat inovasi, dan pusat-pusat inovasi dari ilmu pengetahuan. Jadi karena itu, kalau sekarang Mesir sudah lama dikenal dan akan selalu berperan sentral di dalam pengembangan keilmuan Islam dan relevansinya dengan kehidupan, dan Arab Saudi yang juga tempat belajar, terutama berbagai hal yang terkait dengan kedekatan antara dua masjid besar dan orang-orang yang berada di sekitar itu, ya, dengan apa yang mereka bisa dukungkan sekarang dengan kekayaan yang luar biasa yang ada di Arab Saudi, keinginan Arab Saudi untuk maju. Jadi dua tempat ini saya kira adalah tempat yang sangat pantas untuk kita datangi, kita dalami, ya, kita ambil segala macam hikmah dari sana. Dan untuk itu kita harus bersiap-siap berapa banyak, berapa orang dalam setiap tahun yang akan ke sana, bagaimana cara kita menyebarluaskan mimpi-mimpi ini kepada siapa saja, anak muda Sumatera Barat, atau anak muda orang Minang yang ada di luar Indonesia, ataupun di Indonesia sendiri, di luar dari Minang, bagaimana mereka tidak ragu-ragu untuk bermimpi bahwa dia akan berniat untuk menjadi ulama. Besar kecilnya nomor 2, tapi dia ingin menjadi orang yang meneruskan tradisi Nabi, menjadi pendakwah, karena itu harus berilmu, dia harus canggih dalam berkehidupan, dia harus menjadi contoh dan pemenang dalam kehidupan real di dunia, dan tentu dengan modal itu dia menunjukkan bahwa ada kehidupan akhirat yang lebih abadi, yang juga didapat jalan tolnya karena keberhasilan kita hidup di dunia. Nah, jadi karena itu saya melihat upaya-upaya untuk selalu mengembangkan diri dalam berbagai dimensi ini perlu, dan kita udah punya asrama di sana, ya, dan asrama ini saya kira perlu kita petakan kembali nih Pak Bumalis, ya, apa saja yang sudah bisa diemban oleh asrama ini, apalagi yang kita perlu dukungkan sehingga fungsinya makin paripurna, makin lengkap, ya, dan mudah-mudahan di sana kancah pertama juga untuk menyiapkan yang mau masuk ke Al-Azhar, yang sedang belajar di Al-Azhar, yang sedang tertati-tati untuk belajar di Al-Azhar ataupun di kampus lain di Mesir sendiri, ya. Tetapi siar dan juga backstopping dari asrama kita ini itu tidak henti-hentinya, sehingga menjadi sumber energi bagi siapa aja anak muda yang mau berjuang untuk mencari ilmu,
mencari jaringan, mendapatkan kompetensi profesional dan seterusnya. Jadi saran saya pertama adalah kita coba memetakan peran dari asrama kita ini, apa yang sudah ada, apa yang belum. Kemudian mungkin dengan dengan tokoh-tokoh dari KMM ya, bisakah adik-adik bersama kita nanti memetakan bagaimana mengalirkan calon-calon ulama atau calon-calon pendakwa atau calon-calon ilmuwan di bidang agama Islam yang siap untuk menghadapi kehidupan dunia yang makin keras dan makin terdisrupsi ini, berapa banyak dan dari mana saja dan apa yang bisa kita dukungkan. Tadi Pak Purnawis mengatakan ada beasiswa. Sebelum beasiswa itu sendiri, sejak kalau perlu cek orang kok kalau nyo manci itu lah nampak ikuannya dari ketek, katakan. Nah, bisakah talent scouting kita itu kita mulai bukan hanya udah di SMA atau di madrasah aliyah aja atau di SMK aja, tapi sejak dia di PAUD misalnya, kemudian di papa itu bakat-bakatnya kelihatan, di papa di PAUD, teruskan ke SD atau madrasah ibtidaiyah, diteruskan lagi sehingga makin matang dia jauh sebelum dia mau melamar itu dia sudah punya wawasan, dia sudah punya informasi. Dan kita sudah tahu mana yang paling perlu didahulukan, prioritaskan, dan bagaimana kondisi sosial ekonomi mereka, dan apa bantuan-bantuan bersama yang bisa kita alirkan. Dan kalau ini kita dapatkan, jadi berarti kita sudah punya talent scouting siapa yang pergi kemana, dan bagaimana menyiapkan jauh lebih awal dengan berbagai dimensinya. Dan yang kedua, menurut saya, informasi yang ada dari Mesir ya, itu kan juga perlu dialirkan ke pesantren-pesantren kita, ke sekolah-sekolah, baik sekolah lama yang sedang merevitalisasi diri ya. Kita punya dulu Darul Funun ya, 1890, bayangkan. 1890 Minang sudah punya sekolah. Orang belum bangun di mana-mana itu. Pesantren belum ada. Darul Funun sudah melahirkan orang-orang yang membangun sebagian surau Jembatan Basi. Tempatnya bayahnya Buya Hamka mengabdikan dirinya. Nah, jadi kalau sekolah-sekolah yang lama yang merevitalisasi diri, sekolah-sekolah yang baru berasrama atau tidak, melabel pesantren atau tidak, mereka mungkin sekolah Islam terpadu atau sekolah dengan nuansa tertentu, tapi di dalamnya banyak sekali muatan-muatan rule Islam, itu kita harus dukung. Dan apa yang bisa dialirkan oleh adik-adik kita di Mesir dan di negara lain, di Arab Saudi dan lain-lain, sehingga tidak ada jarak antara mereka yang sedang berjuang di kampung dengan adik-adik yang sedang mengambil ilmu di luar tapi punya wawasan, punya jaringan, punya kesempatan. Apakah pulang sebentar? Ya, kalau pulang, siapkan hari kemana saja dalam 15 hari, berkeliling. Nanti kalau ada biaya-biaya yang diperlukan untuk menyampaikan tambahan dari pengalaman yang ada selama Anda masih mahasiswa, tapi kalau pulang pas sekali, pas 2 kali dalam 4 tahun itu bisa kita siapkan. Kami di IMPAT namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, itu kalau mereka pulang, itu kita perjalankan ke 3-4 kampus. Dan mereka pulang yang biaya sendiri, dan kita tinggal memberitahu ini CV-nya, kemudian perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, dari Papua sampai Aceh, melamar. Pak, kami ingin ahli ini, bisa enggak dia datang kampus kami agak 2 hari, ini acaranya. Nah, kalau adik-adik nanti punya rencana seperti itu, kita bisa kawinkan dengan Dinia Putri, dengan Tawalib, dengan Adabiyah, ya, dengan sekarang banyak sekali perguruan tinggi muda yang sangat maju, karena tadi pengalaman, jaringan, dan juga wawasan. Sambil adik-adik menimba juga apa sih concern, apakah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Sehingga cara kita mencari ilmu, mengolah ilmu makin meningkat. Dan terakhir, saya juga berpikir, ini Pak Burma ya, di sini ada Pak Ramadi Irja juga saya lihat ya, dan Bu Ati, bagaimana cara kita memetakan, misalnya tahun terakhir mereka di Mesir, kalau mau pulang mereka nanti kemana? Akan bergerak di bidang apa, di lokasi mana, dengan tema apa? Apakah tema itu karena passion mereka, atau karena topik keilmuan yang dia geluti, atau dia melihat tantangan itu ada di Indonesia, dan dia mau mengisi itu, baik di Sumbar maupun di Indonesia. Karir mereka tidak harus di Sumbar, mereka bisa ke Indonesia, ke bagian lain, dari Papua sampai Aceh juga, tapi ini agak tersistematisasi, sehingga ada database,
Jadi jangan nanti sudah pulang baru mulai mencari-cari. Nah itu kadang-kadang agak habis waktu kita. Tapi kalau 1 tahun sudah mulai kita kumpulkan informasi, dipetakan, nanti portofolionya, dilihat CV-nya, diolah, disajikan ke beberapa pihak, mungkin ada yang melamar. Sekolah ini kami butuh si A ini cocok, boleh enggak melamar tempat kami atau kami undang. Jadi bisa-bisa sebelum tamat mereka sebagian sudah diijon oleh yang membutuhkan. Dan ini bukan hanya Sumbar, ini Indonesia kalau kita bisa menyajikan ini dari adik-adik kita warga Minang ini. Dan yang paling penting menurut saya, apa yang Anda lihat sebagai anak-anak muda yang juga ada yang sampai doktor ya, PhD di sana, apa yang bisa kita dinamisir kampung halaman dan orang Minang di ranah ya, sehingga komunitas Minang ini tetap menjadi terdepan lah di dalam perubahan zaman, yang memang kita bukan lagi bisa dengan cara lama, kita lari, memang kita berjalan tapi orang lari, kita berlari orang lebih kencang lagi, dan relatif kita makin tertinggal. Tapi kita punya DNA sebagai orang yang pernah maju dan siap kembali untuk kemajuan itu. Jadi untuk itu Dato' Abdan ya, dan kami tadi ya, terima kasih banyak, saya menghargai. Kita siap menunggu nih kalau ada dialog-dialog berikut, mungkin tidak lagi webinar tapi rapat kerja atau workshop atau lokakarya, membuat rencana-rencana. Ya bermimpi kan tidak ada biayanya ya. Dimulai dari mimpi dulu, kemudian kita pilih mana yang paling visible. Ya tadi pemetaan asrama di mana, kemudian program apa, kemudian bagaimana pemetaan berapa kapasitas Kairo itu atau Mesir itu yang mau kita maksimalkan untuk menjadi tempat belajar dan berlabuh bagi pemuda-pemuda Minang yang tadi merantaulah dulu di rumah Perguna Balung. Nah, sebelum dia merantau, kita siapkan sehingga sebelum dia kembali pun dia sudah berguna bagi kampung halaman. Itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya. Halo? Ya. Cek, apakah suara saya sudah dengar? kedengaran. Sudah, oke. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Asli yang sudah memberikan pemaparan tentang pendidikan calon ulama tadi. Nah, dari apa yang beliau sampaikan tadi, kita sudah mendapatkan banyak insight, dan yang jadi catatan saya tadi, ternyata banyak hal yang bisa dikolaborasikan antara kami-kami yang belajar di sini dan bapak-bapak yang sudah ada di Indonesia yang sudah mulai berkiprah. Jadi seandainya kerjasamanya kita bangun lebih awal, tentu mungkin manfaatnya akan terasa lebih luas gitu. Nah, juga nanti untuk tanggapan beliau terkait kalau kedepannya bisa kita lakukan pembicaraan lebih panjang tentang pemetaan dan lain, nanti akan kita usahakan. Yang penting dari pembicaraan beliau tadi kami mendapatkan sedikit harapan bahwa ternyata keberadaan kami ini didukung oleh banyak orang gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita maksimalkan bantuan yang bisa kita berikan kepada teman-teman yang sedang belajar Mesir. Nanti manfaatnya kembali lagi kepada orang awak, baik itu yang berada di ranah sendiri ataupun yang dirantau. Siapa tahu nanti misalkan sekarang Sydney sudah punya surau ya, 2 tahun lalu kita surau Sydney. Nah, siapa tahu tahun depan atau 2 tahun lagi surau Sydney butuh imam Ramadan untuk 1 bulan. Nah, atau butuh khatib Jumat selama 1 tahun, atau butuh pengajar Quran gitu kan. Atau mungkin nanti Prof. Ismet di Melbourne komunitas muslimnya orang sudah banyak juga butuh guru pengajar. Nah, mungkin nanti teman-teman yang fresh graduate yang mereka tingkat 4 mungkin nanti bisa kita petakan mengisi beberapa tempat di sana. Nanti kita lanjutkan pembicaraan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Asli atas pemaparan yang sangat luar biasa untuk kita semua.
Dan selanjutnya sebelum kita masuk kepada tausiah, kami juga ingin sedikit mendengarkan nasihat atau pesan lah dari Prof. Ismet kepada beliau. Kita persilakan. Mungkin dalam 3 menit atau 5 menit, Pak Prof. Kami ingin mendengar sedikit petuah juga dari Bapak. Aduh, saya tadinya ingin mendengar sebenarnya. Jadi, tapi baik, terima kasih itu Adinda siapa tuh Abdan ya, Pak Abdan. Dan tadinya saya datang itu sebenarnya untuk melihat wajah Prof. Pasli, wajah Pak Bermalis yang saya akan hadir gitu kan, sambil mendengarkan suara mereka, dan saya tahu Pak Pasli juga akan Prof. Pasli akan berbicara juga. Jadi rencana saya begitu. Tetapi baik, jadi sedikit saja. Saya pikir kalau kita melihat lebih dalam kepada contoh yang diberikan Prof. Pasli tadi itu ya, tentang masa lalu, bagaimana 4 paling tidak versi Tempo, 4 dari pendiri negara itu secara intelektual ada orang Minang. Nah, kalau kita lihat siapa mereka? Hatta, Syahril, Tan Malaka. Itu yang 3 yang dimasukkan oleh Tempo itu, dan saya pikir itu yang tadi dirujuk oleh Prof. Pasli, yang 3 orang itu. Nah, kalau kita melihat itu, apa yang bisa kita pelajari dari itu? Mereka itu adalah 3 orang Minang dengan falsafah pemikiran yang berbeda. Coba lihat lagi, coba baca itu. Kalau kita lihat itu Bung Hatta dengan orang nasionalis yang ahli ekonomi ya. Syahril dengan yang pemahaman sosialis yang mendalam. Tan Malaka lebih, kalau dikatakan sekarang di golongan kiri gitu misalnya. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita adalah, dalam konteks Minang sekarang ini, apakah kita akan bisa menumbuhkan orang-orang dengan pikiran-pikiran yang berbeda dalam melihat dunia ini? Nah, pikiran ini maksudnya dunia itu kita lihat dari mana? Jadi saran saya itu intinya adalah orang yang berpikiran berbeda dengan kita, titik pandang yang berbeda, malah bisa berlawanan, diterima dengan lapang. Apa yang bisa mereka kontribusikan? Nah, sekarang ini dari inisiatif adik-adik kita yang di Mesir begitu ya. Gunakan kesempatan itu untuk melihat berbagai cara berpikir, untuk melihat bagaimana sebenarnya dalam Islam itu sendiri pun kan banyak sekali cara-cara pandang dalam berbagai isu kehidupan, termasuk isu-isu yang diatur oleh agama. Tidak selalu kita melihat sama persis interpretasi dalam hal yang bersifat praktis. Nah, jadi menurut saya ini salah satu yang penting. Dan coba kita lihat ke kampung sekarang juga, ini menarik. Tadi Prof. Pasli juga membicarakan bagaimana nanti kalau pulang. Itu Prof. Pasli, bagaimana kita siapkan dari sekarang gitu. Salah satu pertanyaannya menurut saya yaitu, apakah ranah sekarang ini dibandingkan dengan ranah di zaman Bung Hatta, di zaman tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi itu, apakah yang sekarang ini masih terbuka kepada ide itu? Apakah bisa tumbuh bermacam-macam ide dengan subur, diterima, saling kritik mengkritik dan sebagainya? Karena inti dari ilmu itu adalah tidak ada satu ilmu yang mutlak benar. Jadi kita paling tidak secara teoritisnya paling tidak, kita harus siap untuk menerima berbagai pikiran. Dan saya akan beri contoh yang menurut saya sekarang ini sangat sangat jelas. Nah, kita kan tahu sekarang ada perang antara Ukraine dengan Rusia ya. Dan Amerika Serikat dan NATO, organisasi aliansi Atlantik Utara, mereka betul-betul membantu Ukraine. Nah, di dalam negeri Amerika sendiri ini menjadi persoalan, menjadi macam-macam kerapuhan sosial politik Amerika itu ya memang bukan sekarang saja terjadinya, tapi kita melihat yang terjadi di Amerika paling tidak dalam 5-6 tahun terakhir itu adalah orang yang berbeda pendapat satu sama lain menganggap yang lain itu
musuh. Kalau kita lihat dengan seksama yang dicontohkan Amerika sekarang itu adalah negara sekuat Amerika pun, negara dengan kemajuan ilmu teknologi seperti Amerika pun, negara yang punya kekuatan ekonomi yang sekuat itu bisa porak-poranda bila anggota masyarakat mereka itu menganggap orang yang berbeda, kelompok yang berbeda itu adalah musuh yang perlu disingkirkan. Itu yang terjadi di Amerika sekarang ini kalau kita lihat. Nah, untungnya mereka itu barangkali masih punya kekuatan yang mereka pupuk dalam beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun kemerdekaan mereka itu, mungkin mereka akan bisa melepaskan diri dari percakapan di dalam sekarang ini yang bisa meruntuhkan masyarakat mereka. Nah, ini contoh besar, tapi pesan saya kepada adik-adik itu adalah jangan pernah menganggap orang yang berpikir berbeda itu adalah musuh, walaupun kita menganggap mereka itu salah. Silakan berdialog. Nah, jadi kita di Mesir, saya tahu adik-adik itu terbuka kepada dunia luar, berada di dunia luar. Kembangkanlah sifat yang lebih positif terhadap ilmu, terhadap perbedaan dan sebagainya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Ismet sudah memberikan kepada kita semua, terutama dalam pandai melihat perbedaan, dan dalam perjalanan Islam juga banyak terjadi perbedaan pendapat. Jadi, seperti ada imam mazhab juga. Jadi mungkin seorang orang Minang lebih terbiasa dengan perbedaan pendapat. Terima kasih Pak Prof. Nanti kita mungkin bisa bersilaturahim dan berbagi. Kami bisa belajar lebih banyak dari Pak Prof, insya Allah. Dan selanjutnya satu lagi kita dengarkan pesan dari Bu Nur Hayati untuk kita semua sebelum kita masuk ke tausiah nantinya. Kepada Bu Nur Hayati mungkin kami minta pesan singkat sekitar 5-7 menit. Ibu kami persilakan. Terima kasih. Ini saya tadi tidak dipersiapkan. Cuma sedikit saja ini karena waktunya juga pendek ya. Menyambung tadi pesan dari Pak Ismet ya. Jadi bagaimana kita saling toleransi. Nah ini yang saya perhatikan. Ini mudah-mudahan saya salah ya, tapi yang saya perhatikan mungkin yang bisa kita ini untuk orang-orang Minang itu adalah sifat kerendahan hati. Humility ya. Jadi bagaimana kita merasa bukan yang paling hebat, tapi kita selalu haus ilmu, dan kita bagaimana kita dengan kita mempunyai sifat kerendahan hati, insya Allah saling toleransi itu akan terbentuk. Nah ini yang kami rasakan di nilai-nilai di perusahaan kami, yaitu saya kira ya 1, 2 juga nilai di perusahaan kami yang alhamdulillah ini kita bisa menghadapi pandemi ya dengan nilai ini dari 37 tahun yang lalu, yaitu nilai ketuhanan, semua udah tahu ya. Yang kedua kepedulian. Nah ini mungkin sebetulnya dari dulu orang Minang udah saling peduli, tapi sekarang kadang-kadang masih agak turun ya. Itu yang kalau kepedulian itu juga terbentuk, itu toleransi juga akan otomatis akan ada gitu kan. Kalau orang saling peduli. Yaitu yang 3 kerendahan hati, yang keempat keteguhan dan inovasi. Itu aja sedikit dari saya, ya mudah-mudahan kalau kita punya 5 nilai itu, insya Allah orang Minang juga akan bisa semua sukses. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. 5 semoga bisa jadi catatan bagi kita semua dengan 5 nilai-nilai yang beliau tanamkan, beliau bisa membangun perusahaan yang besar sampai sekarang. Apalagi kalau bisa kita maksimalkan, bisa kita belajar lebih baik lagi. Selanjutnya, apakah Ustadz Fahmi sudah berada di antara kita? Apakah beliau sudah aktif? Hadir. Apakah kameranya bisa diaktifkan, Ustadz Fahmi? Baik.
Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah Ramadan untuk kembali mengisi ruang spiritual kita terutama di bulan Ramadan ini untuk semakin membuat hati semakin tenang dengan tausiah dan pelajaran-pelajaran hikmah yang nanti akan sama-sama kita dengarkan. Sebelumnya kami ingin perkenalkan, beliau adalah Ustadz Fahmi Siddiq Effendi LC, graduan Al-Azhar tahun 2021 ya? 2020. Tahun 2020 baru tamat dan sekarang beliau sedang melanjutkan pendidikan master di Universitas Al-Azhar juga. Doakan semoga pendidikan beliau lancar dan bisa memberikan manfaat yang luas untuk masyarakat kita. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita persilahkan kepada Ustadz Fahmi untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua. Nanti setelah beliau menyampaikan tausiah, kita juga minta kesediaan beliau untuk nanti mungkin ada dua atau tiga pertanyaan. Nanti kita persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Kepada Ustadz Fahmi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Fahmi hormati, di siko Fahmi bukan guru, bukan orang yang lebih tahu atau lainnya, tetapi Fahmi di siko adalah anak atau keponakan dari Bapak dan Ibu bersama. Supaya ketika Bapak dan Ibu menganggap Fahmi sebagai anak atau keponakan, Fahmi bisa tarik dan diajarkan walaupun sampai tua nanti. Fahmi mohonnya Bapak Ibu serta kawan-kawan sadonya kan lagi boleh atau Bapak Ibu kami meminta sebelum memulai. Lai. Nah, kalau mau itu senang kami dan tanah kami menyampaikan gitu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-muwafiq lil-ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Thumma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma sahbin wa tibba'i wila. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para tamu undangan, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bundokan duang kasodonyo, Fahmi mohon izin untuk menyampaikan atau mengulang-ulang kaji. Tapi sebelumnya Fahmi agak grogi Bapak Ibu-ibu, karena Fahmi di Sikoko bersobok juga orang Gadang. Dan Fahmi berharap Fahmi termasuk orang-orang yang bisa mengikuti jejak Bapak-bapak Ibu-ibu sadonyo. Fahmi dengar dari tadi kisah-kisah yang sangat bagus dari ibu tadi menyampaikan ada beberapa nilai-nilai yang penting buat tekankan dari profesor sebelumnya. Bahkan Fahmi banyak belajar pula dari Profesor Ismet Yunani kalau tidak salah nama beliau tadi. Beliau senantiasa megang pena gitu. Megang pena tuh Fahmi lihat Masya Allah gitu. Tawaduknya beliau dan bapak sadonyo yang senantiasa untuk batibonyo anak ketik baru kegadang gitu. Ini menangakan atau setidaknya mengajarkan Fahmi dan yang lainnya. Sebelumnya Fahmi mengajarkan pantun sekitar Bapak Ibu. Pairaun kapariaman singgah sabanta di Painan. Bapak Ibu nan budiman, salam hormat Fahmi haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ulang salamnya balik biar taraso agak santai sekitar Bapak Ibu. Jadi izinkan Fahmi menyampaikan beberapa hal yang hal ikoko bisa wak terapkan guna mendapatkan atau guna memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW sebagaimana yang kita ketahui, beliau adalah contoh yang terbaik untuk kita semua. Dan Rasulullah SAW adalah poros atau kiblat kita untuk menjadi seorang hamba yang hakiki. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama kita, barang siapa yang ingin kenal Allah, maka kenallah kekasihnya.
dan kekasih Rasulullah, dan kekasih Allah adalah Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang ingin mengenal Rasulullah SAW, kenalah kekasihnya Nabi. Dan Nabi memiliki sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Izinkan Fahmi menyampaikan beberapa hal yang bisa membantu kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Dan tentunya Fahmi meyakini bahwasanya itu adalah kaji yang acok diulang-ulang dan acok Bapak Ibu dengarkan. Nanti kalau ada kesalahan mohon dikoreksi dan mohon ditunjukkan pula Fahmi seperti yang Fahmi mintakan tadi. Rasulullah SAW, kita memulai dari hadis Nabi SAW yang berfirman, yang berkata, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW berijtihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan, yang mana di bulan sebelumnya tidak seperti itu. Artinya di bulan Ramadan lebih semangat lagi Rasulullah SAW. Wa fil ashril awakhiri minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Dan Rasulullah SAW menambahkan kesungguhan beliau dalam beribadah di 10 akhir Ramadan. Ya, bisa kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena setiap gerakan kita, setiap amalan kita diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata ulama kita, amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Amalan sunnah seperti amalan wajib dilipat gandakan. Dan orang-orang yang cerdas, orang-orang Minang khususnya, itu bisa memanfaatkan kesempatan ketika kesempatan itu datang. Dan mudah-mudahan Fahmi termasuk dari orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan tadi, dan kita semua, yaitu kesempatan bisa hadir di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya mengambil sunnahnya para ulama, kita izinkan Fahmi membaca sedikit dari kitab As-Saum Ahkamuhu wa Zakatul Fitri wa Salatul Aidaini. Dan Fahmi mengambil sedikit dari kitab ini. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan ibnu Adam, turunannya Nabi Adam, itu dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalihha ila 700 dha'fin. 10 sampai 700. Lipat ganda pahalanya. Qala Allah azza wa jalla, dan Allah mengatakan di hadis qudsi, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan membalasinya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita ulang-ulang dan bisa kita praktekkan kembali guna mendapatkan atau guna menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan. Dan salah satu caranya adalah sekarang ini, yang mudah-mudahan ini termasuk wasilah ta'allumul ilmu syar'i, sebagaimana yang ditambihkan, yang diajarkan oleh ulama kita, Imam Zainuddin Al-Madibari, muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki. Beliau mengatakan salah satu wasiat untuk kehidupan agar kita bisa bahagia dan bisa sukses adalah mempelajari ilmu syariat. Setidaknya ilmu syariat yang berkaitan tentang ibadah kita, keimanan kita, serta akhlak ataupun tasawuf kita kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan Fahmi menyampaikan 9 wasiat, yang mana wasiat tadi sangat dianjurkan untuk kita amalkan di kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan. Yang pertama tentu kata ulama kita adalah at-taubah. Karena setiap amalan kebaikan itu butuh yang namanya taubat. Setiap kita ingin memulai sesuatu butuh yang namanya taubat atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Nabi ajarkan kepada kita, Nabi ketika setelah salat, Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau Nabi beristighfar untuk menambahkan derajat beliau di sisi Allah, sedangkan istighfar kita setelah salat untuk mengampuni lalai-lalai kita ketika salat.
kita beristighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim dengan harapan Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita ketika sholat. Dan dengan harapan juga dengan istighfar tadi tertutupilah kekurangan kita dan Allah sempurnakan ibadah kita semua. Sebagaimana juga dengan ibadah kita 1 tahun penuh, Allah berikan kesempatan untuk berubah di bulan Ramadan ini, dan kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak istighfar. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Artinya orang-orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai taubat ini, Imam Zainuddin Al-Balibari di dalam kitab beliau menyampaikan taubat memiliki syarat-syaratnya. Dan momen yang pas di bulan Ramadan adalah momen yang sangat cocok untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sebagaimana doa Rasulullah SAW dan janji Rasulullah SAW, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Orang yang berpuasa di siang hari Ramadan wa qama dan mendirikan salat tarawih ataupun salat qiyam mulai di bulan Ramadan, akan Allah ampunkan dosanya yang sebelumnya dan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemarin ataupun yang akan datang, agar di akhir-akhir nanti kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti Shiratal Mustaqim dan bertemu dengan baginda Nabi SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenai taubat sendiri, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, taubat memiliki 4 atau 3 rukun yang bisa kita sampaikan atau kita simpulkan. Yang pertama adalah ar-ruju' ilallah. Kita benar-benar atau an-nadamah, menyesal bahwasanya kita telah melakukan suatu kesalahan yang itu dilarang oleh syariat agama kita. Setelah kita menyesali, kedua kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan ketiga, kita meminta ampun kepada Allah dengan sekuat-kuat tenaga kita, dengan seikhlas-ikhlasnya, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Dan sebagian ulama menambahkan 1 rukun lagi atau 1 syarat lagi dalam bertaubat, yaitu meminta ampun kepada manusia jika itu berkaitan dengan hak manusia. Seperti mengembalikan harta orang yang pernah kita pakai secara tidak resmi, secara tidak syariat, atau meminta maaf kepada orang sebisanya. Apalagi kalau kita pernah mengunjing atau hal-hal seperti itu, diusahakan untuk meminta maaf kepada orangnya. Kalau tidak bisa, kita doakan, dan itu insya Allah sudah termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan, sebagaimana sunnahnya para ulama kita, orang Minang dahulu, di bulan puasa atau sebelum puasa, orang memaaf-maafan guna ibadah puasa awak indak tagaduh de yang lain. Mumpung masih di awal Ramadan, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu ikoko untuk saling bermaaf-maafan. Terus yang kedua yang bisa wasiat kedua yang beliau sampaikan adalah al-qanaah, merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana pasan orang Minang Pulo sesuai yang diajarkan oleh orang-orang tua kita untuk senantiasa bersikap qanaah, yang disingkat dengan kata-kata awak, makan ketika ndak ado, jangan makan ketika ado, makan ketika ndak ado. Artinya kita berhemat-hemat, dan dalam artian syariatnya kita dituntut untuk qanaah, untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan dan berusaha berbagi jika ada kelebihan. Dan nasihat lainnya adalah az-zuhud. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berkata, izhad fit dunya yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, maka manusia akan mencintaimu. Sebagaimana contohnya para ulama-ulama kita itu bisa dicintai oleh para masyarakat karena sikap zuhudnya, yaitu tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya adalah at-ta'allum al-ilmu syar'i, mempelajari atau ta'allumul ilmu syar'i, belajar ilmu agama. Dan di bulan Ramadan ini salah satu momen yang pas untuk mempelajari ilmu syariat. Itu 5 dari 9, tetapi ada tambahan lagi untuk khususnya bulan Ramadan, kita sampaikan al-muhafazah
ala sunan, menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau menyampaikan yang bagi likulli muslimin ayyattabi'a sunnatan Nabi SAW walau marratan fil hayat. Dituntut atau diharuskan kepada seluruh muslim sebaiknya dan sejujurnya lebih bagus untuk mencoba satu sunnah Rasulullah atau mencoba seluruh sunnah-sunnah Nabi SAW walaupun satu kali dalam kehidupan. Kenapa kata Imam Nawawi? Agar kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala min ahli sunan atau min ahliha, dari ahli sunnah-sunnah tadi. Dan mudah-mudahan kita bisa berusaha khususnya bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah yang khususnya diutamakan di bulan Ramadan. Tentunya ketika siang hari kita berpuasa, menahan dari makan, menahan dari minum, meninggalkan yang Allah larang, kalau bisa meninggalkan syubhat-syubhat, sehingga kita bisa untuk menjadi ahli kebaikan. Dan di dalam puasa Allah mengajarkan kita sifat ikhlas. Karena tidak ada yang tahu kita berbuka atau tidak, tidak ada yang tahu kita minum atau tidak. Itu urusan kita sama Allah, dan kita diajarkan juga sama Allah selain ikhlas adalah sabar. Sabar menunggu waktu maghrib dan sabar menahan puasa Ramadan. Khususnya kami di Mesir, kami itu kadang puasa 14 jam dan 15 jam. Kalau untuk hari ini kita berpuasa 14 jam, dari jam 4 subuh sampai jam 6 sore nanti, insya Allah. Dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, mengenai bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW atau para ulama kita juga menyampaikan, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, maka senantiasa bagi kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dan mensyukuri bulan Ramadan ini dengan memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, dan itu adalah sunnah-sunnah yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Contohnya saja Imam An-Nawawi, beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. Sebagaimana kita ketahui, kalau ngaji capek Bapak-Bapak Ibu-Ibu, 20 menit selesai sajus atau sekitar 8 jam untuk satu kali khataman. Biasanya kawan-kawan di Mesir yang kalaulah sudah setoran Al-Quran sama Syekh dari juz 1 sampai juz 32, sebelum dia Syekh itu ijazah bukti kalau nyokolah membaca Al-Quran kepada Syekh, beliau diminta untuk membaca Al-Quran dari pagi sampai maghrib. Dari awal juz 1 sampai akhir sore juz 30 sore An-Nas. Itu dituntut untuk membaca itu dari awal sampai akhir, menunjukkan kalau ini memanglah hafal Al-Quran. Dan itu disunahkan mana untuk awak pribadi setidaknya khatam 1 kali. Kalau setidaknya awak niatkan bisa khatam 1 kali atau 2 kali, atau biarlah dekan orang Minang 10 kali lah khatam dalam sebulan. Itu yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Dan juga ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Salat tarawih dianjurkan di bulan Ramadan, sebagaimana kita ketahui, salat tarawih itu 20 rakaat atau juga ada yang salat 8 rakaat di masjid terus ditambah di rumah. Ala kulli hal, itu adalah ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Dan para ulama kita ketika menafsirkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang mendirikan bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh perhitungan, dan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan terangi jalannya. Dan ulama menafsirkan qama di sini adalah al-qiyam, artinya salat tarawih. Salat tarawih. Kalau kita tidak bisa salat tarawih, setidaknya kita khususnya untuk kaum Hawa, menggantinya dengan memperbanyak istighfar, salawat kepada Rasulullah SAW, dan insya Allah dihitung juga pahalanya orang-orang yang mendirikan malam bulan Ramadan. Jadi Islam kok kalau lihat memang sangat memudahkan kepada kita untuk jalan ke surga. Walaupun agak baik, sebagaimana kata ulama, tariqatul auliya atau sabilul ila ridallah sa'bah. Jalan untuk kepada Allah itu baik, tetapi nan baik itu tadi kalau sama-sama dipikul dalam artian pikiran awak ikut satu, hati awak ikut satu, jiwa awak ikut satu, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang Fahmi hormati, kita bisa meringkas apa yang kita sampaikan tadi adalah kita mengutamakan yang namanya at-tahalli, at-takhalli, wat-tahalli, wat-tajalli, wat-takhalli. 3 hal ini. Yaitu kita bersihkan hati kita, lalu kita isi dengan amal-amal kebaikan. Setelah itu Allah akan berikan kita sifat-sifat yang indah, yang asar dari bulan Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar semuanya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijadikan atau orang-orang yang dipilih Allah termasuk yang mendirikan bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat meningkatkan ibadah beliau ketika bulan Ramadan. Bahkan Sayyidah Aisyah menyampaikan Rasulullah itu di bulan-bulan selainnya enggak seperti ini, tapi di bulan Ramadan lebih lagi ibadah beliau. Tentu kita tahu Rasulullah itu ibadahnya Masya Allah, dan ditambah lagi ketika bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW pun juga mentambihkan atau mengingatkan kepada kita, khususnya 10 akhir bulan Ramadan. Fahmi pernah bertanya kepada guru Fahmi, Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, ulama fikih Syafi'i di Mesir, Maulana, apakah orang-orang yang banyak dosanya, orang-orang yang banyak salahnya, bisa mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan? Terus kata beliau, tentu bisa, karena rahmat Allah itu tidak tertutup untuk orang-orang tertentu. Rahmat Allah itu Allah berikan kepada semuanya, kepada orang yang ingin. Bahkan saking rahmatnya Allah kepada orang-orang yang enggan saja Allah berikan. Contohnya apa kata guru-guru kita, orang yang kafir masih Allah berikan rahmat bernafas, rahmat berpikir, rahmat hidup. Bagaimana dengan seorang muslim? Tentu Allah pasti akan limpahkan rahmatnya, walaupun dia adalah seorang pendosa, walaupun seorang yang banyak salahnya. Dan beliau mentambihkan, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan mengejar ampunan, bulan Ramadan adalah bulannya memperbanyak salat ibadah, salat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dan dari semua yang kami sampaikan itu agak abstrak, bapak-bapak, ibu-ibu, agak grogi di muka bapak ibu-ibu, agak sakit grogi, dan bisa kita simpulkan beberapa hal khususnya yang bisa kita praktekkan secepatnya di bulan Ramadan ini. Yang pertama bertaubat tadi, yang kedua dengan sifat-sifat mulai seperti qanaah, zuhud, belajar ilmu syariat, wal muhafazah ala sunan, menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi, dan juga di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan itu juga bentuk kita mensyukuri nikmat Al-Quran yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita ketahui, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Dan kata ulama, mafhumnya ibadah yang paling pas untuk mengejar keberkahan Ramadan, salah satunya adalah kathratu tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa sambil tafsirnya, atau kalau tidak paham atau tidak paham, juga terhitung menjadi ahlul Quran dengan memperbanyak tilawatul Quran. Bapak, ibu-ibu yang Fahmi hormati, mohon maaf kalau ada kesalahan dari Fahmi pribadi. Sebelum kita tutup, izinkan Fahmi memperkenalkan diri. Tadi Fahmi belum memperkenalkan diri secara lanjut. Fahmi asli Bukit Tinggi, khususnya atau daerah Labeketeknya Gugat Tinggi Tabek Serojo, di Bukit Tinggi atau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Asli Minang, suku Guci, Bawako ke Sikumbang. Mungkin ada sanak Fahmi di Siko dan suku Guci atau Bako Sikumbang, dan Fahmi di Siko adalah anak Kamanakan. Sengaja Fahmi sampaikan kampung Fahmi Dima atau suku Fahmi Apo, agar Fahmi masih dianggap sebagai anak ataupun Kamanakan, sehingga bisa taruh di bimbing dan diajarkan pelajaran. Mudah-mudahan yang kami sampaikan tadi, memperbanyak membaca Al-Quran, memperindah ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dengan memperbanyak salawat, istighfar, dan lain hal. Walaupun kita sedang sibuk dan lain hal, mudah-mudahan bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Dan khususnya
ada ibadah-ibadah trik, sedikit trik untuk menghadapi bulan Ramadan. Setiap kita ke masjid, agar dihitung termasuk orang-orang yang i'tikaf, kita niatkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid hatta akhruj. Setiap kita ke masjid, kita juga dihitung pahala menjadi orang yang i'tikaf. Saya niat untuk beriktikaf di masjid sampai saya keluar. Dan juga ketika kita ingin tidur siang, agar dihitung berpahala, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di awal kitab Ihya beliau Asharus Siyam, wan naumu an-naumu shaim ibadah. Naum, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, dengan niat jika kita tidur Allah kuatkan ibadah kita untuk qiyamul lail, untuk ibadah malam. Mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan. Kami pribadi masih banyak harus belajar lagi, masih banyak kurangnya, dan mohon bimbingannya Bapak Ibu. Itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Abdan Syukri dan kepada Bapak-Bapak semua yang telah hadir di sini. Suaranya. Suara Abang, Bang. Terima kasih pada Sofami yang sudah berikan tausiah di hadapan kita semua. Kami ucapkan selamat berbuka untuk sanak kami yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Sepertinya sudah azan maghrib di sana, dan di daerah-daerah lain juga sudah azan. Silahkan buka terlebih dahulu. Lalu kok Pak Ber? Ya mungkin kita close saja, Dinda. Kita baik. Terima kasih semua, kami ucapkan sudah hadir. Kemudian untuk mohon maaf karena pengaturan waktu yang kurang pas untuk agenda kali ini. Untuk pertanyaan yang masuk, insya Allah di pertemuan berikutnya akan coba kita fasilitasi. Dan untuk informasi, pertemuan berikutnya kita adalah hari Sabtu tanggal 16 April, yang insya Allah nanti akan kita mulai dari pukul 16.00, pukul 4. Ya, biar kita punya banyak waktu lebih luas untuk berdiskusi silaturahim, dan jika ada yang ingin bertanya, jawab juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kumali dari MDN, saudara Daku dari KMM, dan teman-teman lainnya, Ustaz Fahmi, Bu Nur, Pak Ismet, dan Prof. Hasli yang sudah tidak di room lagi. Semoga acara kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sebagai kebaikan dan pahala untuk kita semua, karena ini bagian dari upaya kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kami mohon maaf sekali lagi karena untuk Bapak Ibu yang bertanya belum bisa kami fasilitasi pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan sediakan waktu yang lebih luas. Dan saya Abdan Syukri yang menjadi moderator pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya ada kelalaian dan kekurangan pada acara kali ini. Insya Allah kita berjumpa kembali pada pada hari Sabtu 16 April pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi pengisi dan tamu istimewa kita akan kami sampaikan secepatnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya buka puasa ya.